Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua untuk anak kelas 10 yang ada di rumah. Hari ini kita melanjutkan pelajarannya untuk pertemuan ke-12. Ini video tentang ikatan kovalen. Lanjutan dari ikatan ion kemarin. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ikatan kovalen adalah pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi intinya mereka terjadi antara unsur nonlogam dengan nonlogam. Tentu kalian ingat nonlogam itu adalah golongan 4A sampai 8A termasuk atom H atau hidrogen. Nah, yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ini lambangnya ya, jadi garis kayak strip tapi agak sedikit panjang. Ini terjadi karena pemakaian satu pasangan elektron secara bersama-sama. Silakan lihat contohnya di sini, contohnya I2. Jadi banyak contohnya. Tapi saya ambil hanya 2 buah. Yang pertama I2, kalau kita lihat I kan adalah golongan 7A ya. Jadi golongan 7A berarti elektrovalensinya 7. Maka nanti Lewisnya ada 7. Karena di sini I-nya 2, maka kita tulis I-nya ada 2 buah, I dengan I. Nah, kita lain-lainkan Lewisnya, ada yang bulat, ada yang silang. Nah, nanti 7 itu butuh 1 supaya 8. Nah, maka supaya dia 7 sama-sama 8, maka yang si I pertama akan menebengkan I-nya elektrovalensinya kepada I yang kedua, maka terjadilah seperti ini. Nah, ini kadar sisa, ini kan 7 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Ini jadi seperti ini. Jadi ini yang punya si I yang kedua, maka sisanya ada 7. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka terbentuklah sama-sama 8. Nah, ini ya, lalu berubah menjadi I. Nah, karena sama-sama nyumbang 1, I nyumbang 1, I per 2 nyumbang 1, maka jadi seperti ini. Nah, inilah yang namanya ikatan kovalen tunggal. Jadi hanya satu garis. Nah, ini disebut PEI. Jadi PEI-nya adalah yang ini, satu pasang kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Lalu PEB-nya kamu lihat yang sekitarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 pasang. Nah, contoh yang kedua NH3. N-nya 1 hanya 3. Nanti kamu tulis N-nya ada 1 hanya 3. Kenapa bisa dapat seperti ini, Bu? Dari ikatan dari golongan ya. Ingat N ada golongan 5A, jadi Lewisnya di 5. Saya tulis seperti ini. Lalu hanya tadi 3 karena dia golongan 1, jumlahnya 3 ya. Karena dia golongan 1, elektrovalensinya 1, jadi 1 1 1. Jadi jika digambarkan nanti ini N-nya ada 5. Lalu hanya menempel 1 1. Nah, seperti ini. Ini H. Nah, ini 2. Ingat ya, dia doublet. Ada yang jadi oktet. Makanya nanti seperti ini jadi N garis H garis H garis H. Kenapa garisnya 1? Karena sama-sama nyumbang 1. Di sini tulis sisanya. Nah, maka kalau ditanya berapa PEI-nya, berarti PEI-nya ada 3. 3 dari mana? 1, 2, 3. Jadi ditulis sini 3 pasang. Berapa PEB-nya? Ingat ya, PEB itu yang bebas. Berarti hanya 1 pasang. Di sini tulis 1 pasang. Nah, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Bisa dilihat garisnya ada 2 seperti tanda sama dengan tapi sedikit lebih panjang. Terjadi karena pemakaian 2 pasangan elektron secara bersama-sama. Dilihat di sini contohnya adalah O2. O itu golongan 6A, maka elektrovalensinya 6. Nah, jadi butuh sini ada O-nya 2 buah dengan masing-masing elektrovalensi 6. 6 itu butuh 2 supaya jadi 8. Jadi misalnya seperti ini, saya minjem 2 dong supaya jadi 8 atau nebeng 2. Nah, sisanya kalau kalian tulis di sini, maka ini menjadi 8. Lalu yang ini juga berarti ada sisanya. Ini kan sudah 1 2, lalu ini 3 4 5 6. Ini seperti ini, maka ini pas menjadi sama-sama 8. Lalu ini akan berubah menjadi O garis 2 O. Nah, sisanya ditulis di sini 1 2 3 4, yang ini 1 2 3 4. Maka ini yang disebut PEI-nya adalah yang ini ya, ikatan satu pasang ikatan kovalen rangkap 2. Rangkap 2. Kenapa rangkap 2? Karena langsung nyumbang 2 pasang elektronnya. Sedangkan PEB-nya kamu tulis di sini, ini 1 2 3 4. Jadi ada 4 pasang. Oke. Lanjut ke ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Garisnya ada 3, terjadi karena pemakaian 3 pasang elektron secara bersama-sama. Contohnya tadi N2. N itu golongan 5, maka Lewisnya sama-sama 5. Ada 1, 2, lalu kalau tulis seperti ini. 5 itu butuh 3 supaya jadi 8. Maka dia nebeng. Nah, ini kalian butuhkan. Nah, nebengi ada 3, berarti kan sisanya kan tadi 5. Ini ada 3, berarti di sini ada sisanya 2. Ini jadi 8. Maka di sini ditulis, ini sisanya 2. Maka seperti ini, nah pas 8. Nah, ini nanti karena dia sama-sama berikatan, dia 1, 2, 3 seperti ini. Maka tulis sisanya di sini
Nah, terbentuklah ini yang disebut ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3. Ini disebut PEI. Jadi ada satu pasang PEI-nya. Lalu berapa PEB-nya? Bisa dilihat ada sisanya berarti 1, 2. 2 pasang. Nah, bisa dilihat contoh berikut C2H2. Kamu gambarkan C-nya ada 2, H-nya ada 2. Karena C golongan 4, maka layisnya di kelilingnya ada 4. Lalu H itu adalah golongan 1A, maka layisnya ada 1. Jadi seperti ini, H lebih mudah stabil. Jadi kamu tebengkan seperti ini C. Lalu di sini juga ini H, ini seperti ini C. Nah, ini sudah berapa? Sisa C ada 3. 3 berarti kamu tulis di sini. Kenapa di sini, Bu? Karena 3, ini kan kalau di seperti ini 2. Nah, ini sudah 2 berarti supaya 8 dia seperti ini. Nah, inilah yang membentuk ikatan kovalennya. Nah, lalu berubah menjadi seperti ini. Mungkin H, ini garisnya 1, ini ada 3, 1, 2, 3, ini C garis H. Nah, ini yang disebut kovalen rangkap 3, yang ini kovalen tunggal. Jadi tinggal ditulis nanti berapa PEI, PEB-nya. Nah, materi terakhir yaitu ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Lambangnya seperti tanda panah atau seperti ujung tanda panah. Mengapa bentuknya belok ke kanan? Ini hanya asumsinya. Jadi kadang-kadang dia ke kanan, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke kiri. Jadi sesuai dengan proses dari reaksi yang akan terjadi. Nah, jadi ini terjadi karena bedanya di sini dia terjadi karena penggunaan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi atom mana yang akan mengikat atom berikutnya itu yang akan memanah. Contohnya ini lihat ya, NH4+. NH4+ itu terbentuk dari NH3 dengan H+. Tadi sudah kita buat di situ NH3. Jadi Ibu tinggal gambarkan di sini NH3. Jadi Ibu gambar seperti ini ya, ini H. Kamu lihat tadi yang video sebelumnya ini H, nanti ada sisa di sini 2 elektron bebas. Nah, masuklah dengan H+. Nah, H+ ini akan menyerang sisa PEB. Jadi di sini nanti ini akan menyerang seperti ini. Nah, masuklah menjadi seperti ini. Jadi nanti H nempel di sini. Nah, itu yang ini sini tadi seperti ini. Nah, maka H+-nya di luar. Nah, karena sudah digabung, nah ini kan tadi dia meminjam hanya punya N, maka N nanti seperti ini, dia memanah H. Jadi mengapa arahnya ke arah H? Karena yang memiliki PEB adalah N. Jadi kalau yang dan sebaliknya ya, kalau H yang memiliki PEB, maka yang memanah si H. Nah, ini ditempelkan saja, terbentuklah menjadi NH4+. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Dari mana, Bu? Bisa tadi ingat ya. Jadi hanya berasal dari salah satu atom saja. Dalam hal ini atom PEB-nya berasal hanya dari si N. Contohnya H2SO4. Kalau H2SO4 berarti hanya ada 2. Misalnya kita tempelkan di sini O, berarti di sini ada 1. Kita tulis 1, 2. Di sini juga ada H. Kemudian di sini O. Ini sudah 2 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 2, 4, 6, 7. Berarti kelebihan. Nah, ini di sini 1, 2, 3, sini S. Nah, ini kan 1 ya, ini 2. Ini 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini sudah pas. Ini 2, ini 2, ini 8. Yang ini juga 8. Nah, O-nya nih. O-nya di sini ada 2, 4, 6, 8 pas. Jadi O yang kan masih ada 2 lagi, ini baru 2 nempel. O yang kedua dia nempel berarti seperti ini, hanya nempel saja. Kenapa, Bu? Karena kalau dia masuk kelebihan si S-nya. Jadi di sini, jadi tolong dibaca lagi modulnya supaya paham. Nah, ini seperti ini. Maka yang menembak nanti pasti si si S. Jadi seperti ini O, ini seperti ini S. Nah, ini nembak ke atas. Berarti karena yang minjem O, ini juga nembak ke bawah. Nah, ini O, baru di sini O, kemudian sini H. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti bisa dibaca di modulnya. Lalu contoh lain yang terakhir adalah CO2. Berarti C-nya 1, kamu gambar C. Jadi caranya seperti itu. O-nya 2, gambar 2 buah. Lalu tentukan berapa golongannya. Kalau golongan 4, berarti lewisnya ada 4. Kalau golongan 6, berarti lewisnya ada 6. Berarti seperti mana, Bu? Oh, ini C. Berarti kalau dia sendiri biasanya di tengah. Kamu buat dulu O-nya. O, 1, 2, dia ada 6. Nah, ini berarti butuh 2 dari C. Yang ini juga butuh 2 dari C. Nah, seperti ini.
Jadi pas ini nanti ini 8, ini pun 8, yang ini pun 8. Maka ini terbentuklah menjadi O garis 2C garis 2O. Oke, mudah-mudahan jelas. Batas itu materinya. Jadi ingat, tentukan dulu jumlahnya, baru tentukan Lewisnya, baru bisa digambarkan pembentukan proses dari reaksi ikatan kovalen. Demikian video hari ini, mudah-mudahan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.